Terus akhirnya diinfluence sama bapak lah, sama yang pendeta Erastus Sabdono gitu kan, gereja apa itu namanya itu. Dipaksa lah aku Erastus. gereja di situ. Ngapain Iya. kau ikuti Erastus? Jangan, jangan, jangan. Erastus itu Nah, sesat itu. nah itu yang mau aku tanya. Setelah aku lihat di Google searching-searching, banyak yang bilang Jangan, jangan, sesat. jangan, jangan, jangan. Bilang sama ayahmu jangan ke Erastus. Jangan, ya. Kalau mau pindah jangan Erastus. Jangan Erastus, jangan Joshua Teu. Itu orang tidak Tritunggal itu. Erastus bilang Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Jangan mau. Hati-hati. Ya. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh udah parah lagi kalau ini. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, yang muda-mudi, yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Elia Miron, seorang apologet yang mengaku apologet Kristen tentunya ya. Ini nggak habis-habis membuat pernyataan dan mengajarkan orang kepada kesesatan. Ini menurut pandangan saya ya. Kita tahu Elia Miron ini cukup aktif membuka komal untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang Kristen. Kalau kepada Muslim nggak berani dia. Hanya kepada orang Kristen yang naik untuk bertanya. Dan teman-teman, saudara-saudara Kristen kita itu makin disesatkan dengan pernyataan-pernyataan Elia yang benar-benar kontradiksi, yang benar-benar tidak sesuai dengan pendeta lain. Saya nggak ngerti ya, kenapa mereka ini mau bertanya dan percaya kepada Elia Miron. Padahal kalau kita lihat kualitas orangnya, untuk menentukan, ya, mohon maaf ini ya saya katakan ya, untuk menentukan kelaminnya saja, dia masih bingung. Apalagi menentukan Tuhannya. Orang-orang itu berpikir bahwa dia cerdas hanya karena pernah diundang oleh Dr. Richard. Padahal kita tahu alasan Dr. Richard mengundang Elia Miron itu karena sosoknya yang penuh dengan kontroversi. Kontroversinya apa? Ya kembali, masalah kelaminnya. Jadi orang-orang yang diundang oleh Dr. Richard belum tentu orang yang berkualitas. Mohon maaf ini saya katakan. Karena memang yang diundang itu yang lagi viral. Anda joget-joget telanjang di jalan, terus Anda masuk berita viral, itu juga Anda akan diundang di podcast mana-mana, di mana mereka akan nanya, ngapain kamu? Untuk apa kamu telanjang? Kan begitu. Jadi bukan karena kualitas. Ini yang saya harus kasih tahu kepada teman-teman. Carilah pendeta-pendeta, orang-orang yang kredibilitasnya, yang selama ini reputasinya bagus, yang selama ini track record-nya jelas, sudah mengajar, tamatan STT, tamatan teologi di kampus mana gitu. Yang jelas pelayanannya gitu. Sudah 20 tahun melakukan pelayanan, hidup tidak bercela, itu oke. Ini anak muda kemarin sore, ya. Saya nggak tahu anak muda atau anak perempuan lah ya. Yang kita nggak tahu dari mana muncul, ya. Tetapi kita sudah dengar testimoni dari teman-temannya, di mana ya kita tahu sendiri kelakuan Elia Miron. Bahkan dikabarkan terjangkit penyakit 3 huruf. Orang seperti ini ngomong firman Tuhan. Saya nggak ngerti standarnya ya. Apa karena kalian berpikir, oh buktinya Paulus, orang berdosa juga bisa dipakai.
Kenapa Elia Miron tidak bisa dipakai? Halo, Paulus berdosa dari mana? Coba saya tanya kalian. Itu kan sudut pandang kalian mengatakan Paulus hidup berdosa karena membunuh para pengikut Yesus. Padahal yang dilakukan Paulus itu sesuai dengan hukum Taurat. Orang yang mengajarkan Allah-Allah yang lain itu harus dibunuh. Dari sudut pandang orang Yahudi, pengajaran Yesus sesat. Dan itu menyesatkan kaum Yahudi. Karena pengajarannya itu menyasar orang Yahudi. Bukan orang di luar Yahudi ya. Orang Yahudi yang disasar oleh para rasul. Tentu saja dari sudut pandang Yahudi saat itu, ahli-ahli Taurat, ini adalah penghinaan kepada Tuhan dan harus dibunuh. Ini ibaratnya kalian bilang ini, ada tentara, dia berhasil membunuh musuh-musuh yang datang, terus kalian bilang dia orang berdosa. Halo. Ini sudut pandangnya apa dulu gitu. Beda dong dengan Elia. Kalau Elia jelas. Kecuali ada satu agama yang mengatakan perbuatan cabul, perbuatan lagi bete, itu dibenarkan. Kecuali ada agama yang seperti itu ya. Walaupun kita tahu, ada satu agama yang memang sedang melegalkan pernikahan lagi bete. Tapi setahu saya, secara garis besar semua agama menentang. Tidak setuju dengan perbuatan ini. Orang yang melakukan tindakan seperti itu adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang penuh dengan dosa. Ya seperti itu teman-teman. Dan coba kita dengarkan dulu lah ya. Ini Elia Miron ini mengajarkan ajaran sesat seperti apa sih? Ya, biar teman-teman tahu. Dan kok nekat ya? Kok nekat sekali? Bahkan berani menyenggol pendeta atau pastor Joshua Teu dan Erastus Sabdono. Yang kita udah tahu reputasinya, yang kita udah tahu pelayanannya begitu lama. Mereka sudah menginjil, mereka sudah berbuat sesuatu demi kekristenan itu dari masa mudanya. Elia Miron siapa? Bahkan pendeta Erastus itu sudah memberitakan Injil lebih lama daripada usia Elia Miron. Ini biar kalian tahu. Oke, kita coba dengarkan dulu ya. Bagaimana Elia Miron berani sekali mengatakan orang salah, mengatakan orang lain sesat. Padahal dia sendirilah orang tersesat itu, kalau kita lihat. Terus kemudian pada akhirnya bapakku ini sampai sekarang jadinya menyuruh aku kayak gini, kamu gak usah gereja di Katolik lagi gitu kan. Soalnya di Katolik ini kayak lebih nggak mau dia diutamakan firman Tuhan, lebih kayak enakan duniawin aja yang mau diterimanya gitu, yang mau disebarkan ke orang yang enak-enak dengar gitu. Firman Tuhan yang menyakitkan itu nggak mau mereka terima gitu kan. Terus akhirnya diinfluence sama bapak lah, sama yang pendeta Erastus Sabdono gitu kan, gereja apa itu namanya itu. Dipaksa aku gereja di situ. Ngapain kau ikuti Erastus? Jangan. Erastus itu sesat itu. Nah itu yang mau aku tanya. Setelah aku lihat di Google searching banyak yang bilang jangan. Bilang sama ayahmu jangan ke Erastus. Jangan ya. Kalau mau pindah jangan Erastus. Jangan Erastus, jangan Joshua Teu. Itu orang tidak Tritunggal itu. Ya, Erastus bilang Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Jangan mau. Hati-hati. Ya. Pernah aku bilang ke bapak gitu kan. So Pak, ginilah ada aku dengar khotbahnya pendeta Erastus, dia bilang gini, Yesus itu bukan Mesias yang sebenarnya, tetapi Allah Bapa yang berdiam diri dalam Yesus katanya gitu. Itu menurutmu gimana? Ya pokoknya janganlah. Kalau itu jangan. Kalau saya bilang jangan, ya jangan. Tapi terserah Anda mau dengar saya mau enggak, itu urusan Anda lah. Tapi kalau kamu bilang Erastus, jangan Erastus. Jangan Joshua. Ya, itu bilang sama apamu karena ajarannya itu sesat. Ya, mereka ada Yesus besar lah, Allah besar, Allah kecil, Allah mayor, Allah minor tuh tidak beres itu teologi apaan itu. Ya. Nah, masalah gini, kalau saya secara pribadi ya, saya tidak suka khotbah yang lembek-lembek. Oke. Saya malah, tapi tergantung preferensi orang ya. Saya nggak suka yang adem-adem. Saya mau yang menegur dan menghajar saya. Karena barang siapa yang ku kasih, ia ku hajar dan ku tegur, kata firman Tuhan. Tapi saya tidak mendiskreditkan Katolik ya.
Karena memang mungkin Katolik ciri khasnya begitu. Karena fokusnya Katolik kan bukan khotbah, tapi ekaristi. Ya, fokusnya gereja Katolik kan melakukan ekaristi toh perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Ya. Itu. Jadi mungkin gereja Katolik itu menselaraskan kepada tujuan itu enggak masalah. Tapi kalau dalam hal firman misalnya, saya lebih suka yang memang yang keras. Kenapa? Karena itu tapi gini, kerasnya itu bukan dengan mencaci, menghina dan menghujat ya, tapi benar-benar menelanjangi kita sebagaimana adanya kita. Sehingga kita sadar, wah saya ini orang berdosa, saya ini kotor. Maka di dalam kesadaran itu, melalui firman Tuhan yang dibagikan itu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui betapa joroknya kita di hadapan Tuhan. Saya lebih suka begitu. Bahkan kalau saya pun berkhotbah tuh, saya nggak pernah khotbah berkat-berkat. Itu nggak pernah. Kamu akan diberkati, kamu jadi makmur. Nggak pernah saya mau yang begitu. Saya selalu yang tajam-tajam. Ya, bisa tentang Yesus, tentang pengorbanan Kristus, kehidupan kita, saya selalu yang begitu. Ya. Tapi bukan menyalahkan mereka yang berkat-berkat juga ya, tetapi untuk kehidupan zaman sekarang saya pikir janganlah yang lembek-lembek lagi, jangan kasih bubur lagi umat itu, jangan tidurkan mereka, harus dibangunkan, digetarkan mereka agar sadar ya. Sebanyak orang tuh nggak sadar sekarang. Gitu ya, tapi berkhotbahnya juga jangan marah-marah kayak orang nggak jelas gitu loh, kayak emosi bawaannya kayak orang nggak terkontrol ya, itu juga jangan, itu kan nggak bener gitu loh, itu menjadi batu sandungan bagi orang yang dengar. Tapi khotbahnya keras tapi dengan cara yang santun, berwibawa, dan orang dengarnya jadi orang itu menyerap apa yang mau disampaikan. Ya, jadi kalau memang mau pindah si ayahmu dan itumu, saran saya jangan ke Erastus. Ya, melihat pengajarannya. Kalau kita Kristen kan dasar landasan ini kan Allah Tritunggal kan. Ya. Nah, kalau ada gini buat pernyataan gini dibilang kan, Yesus itu bukan juru selamat yang sebenarnya, tetapi Allah Bapa yang berdiam di dalam Yesus. Itu bukan Tritunggal lagi jadinya kan? Atau gimana itu? Ya, juru selamat itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi dieksekusi melalui Putra yang menjadi manusia. Juru selamat ya Allah. Tetapi dieksekusi melalui Putra yang menjadi manusia, Firman menjadi manusia. Keselamatan itu selesai, dibuktikan di dalam Firman yang jadi manusia. Tapi juru selamat itu siapa? Ya Allah. Allah itu siapa? Ya Bapa, Firman-Nya dan Roh-Nya. Tapi eksekusi keselamatan itu adalah Firman yang menjadi manusia. Bukan Bapa, bukan Roh, tapi Firman. Gitu. Iya, berarti Yesus itulah memang yang juru selamat yang sesungguhnya kan? Karena Yesus, dia itulah Firman. Juru selamat. Yesus juru selamat, Bapa juru selamat, Roh Kudus juru selamat. Oh, berarti dengan pernyataan kayak gitu itu berarti salah itu ya, yang mengatakan seperti itu ya. Oh iya, sama terakhir ada pertanyaanku. Yang jadi kalau di Katolik kan ada namanya doa Salam Maria kan. Kalau memang Katolik pada dasarnya ngomong orang Katolik tidak berdoa kepada Bunda Maria, tetapi mengajak Bunda Maria berdoa bersama gitu kan. Tetapi ada di dalam doa Maria seperti ini. Kan doa Salam Maria kan, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Nah, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi kan Maria itu kan bukannya Bunda, kalau dibilang Santa Maria Bunda Allah, sementara kan Maria itu Bunda Yesus gitu. Itu gimana ya menurut Eli itu? Kalau dengan doa Yesus kan Allah. Tapi kan Allah itu kan hakikat ya. Iya. Jadi seolah-olah Allah itu yang hakikat Allah itu yang bundanya sama Maria gitu. Loh, itu gimana sih? Ketika Yesus dikandung, hakikat kealahannya ya di dalam bersama dengan hakikat kemanusiaan Kristus. Kan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menguduskan Bunda Maria sehingga tidak bercacat janin itu karena ada yang ilahi di dalam.
bersama dengan kemanusiaan. Makanya dia disebut Bunda Allah. Bunda Allah bukan berarti Allah itu diperanakkan, enggak. Tapi karena hakikat keilahian itu yang dari firman menjadi manusia itu di dalam kandungan Bunda Maria, Theotokos, itu ada. Jadi kealahan Yesus itu bukan dari Bunda Maria. Tapi karena keilahian itu berdiam di dalam Bunda Maria, di dalam kandungannya yang dikuduskan Roh Kudus itu, maka disebut Bunda Allah. Kan Kristus dua natur. Gitu. Iya, ya. Nah, ya. Berarti nggak ada masalah dengan itu ya. Sebenarnya aku sering apa ya? Bertentangan lah pikiranku dengan itu gitu. Jadi kalau udah seperti itu, oke. Makasih ya, Elia. Oke. Yuk. Silakan Gels. Ya, shalom. Halo. Nah, saya mau bertanya tentang keselamatan itu sendiri. Kalau nggak salah saya Kristen, tapi ada yang saya lupa, ada kedua rasul yang mengutamakan, ada yang mengutamakan bahwa iman yang menyelamatkan, tapi ada juga yang mengutamakan bahwa perbuatan juga itu yang membuat kita diselamatkan. Itu kalau nggak salah itu Rasul Paulus atau di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu gimana, Kak? Atau mau minta penjelasan itu tentang kedua rasul itu? Ya, nggak ada yang salah antara Yakobus dengan Paulus. Yakobus berkata, perbuatan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Paulus berkata hanya oleh iman. Nggak ada yang salah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang hanya karena iman. Tetapi kalau iman itu tidak dibuktikan dengan perbuatan baik, maka iman itu mati. Nggak ada. Ini apa yang bertentangan? Nggak ada keselamatan iman plus perbuatan baik, itu nggak ada. Karena perbuatan baik itu nggak ada tanpa iman. Orang di luar Yesus nggak ada yang berbuat baik. Dalam kacamata Allah nggak ada yang berbuat baik. Ya, Jadi nggak ada iman, dengar dulu. Jadi nggak ada iman plus perbuatan baik, itu nggak ada. Hanya iman, tapi iman itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Karena itu buah iman. Makanya kita disuruh berbuah. Jadi kalau iman plus perbuatan baik, seakan-akan di luar iman ini ada perbuatan baik. Bagi Allah itu nggak ada. Iman itu yang membuat kita berbuat baik. Iman itu yang membuat perbuatan kita dianggap baik. Gitu loh. Iya. Ya. Jadi Rasul Paulus itu benar, Yakobus itu benar. Karena Yakobus berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Karena saya mengaku sembuh, saya sudah sembuh, tapi saya nggak bisa jalan kaki, artinya saya nggak sembuh. Kamu mengaku beriman, tapi nggak ada perbuatan baik, artinya kamu nggak ada iman. Nah, jadi perbuatan baik itu bukti keadaan iman. Jadi kalau orang bilang keselamatan itu iman plus perbuatan baik, itu nggak benar. Tapi hanya iman, tetapi iman yang dibuktikan oleh perbuatan baik dan buah-buah iman. Yaitu buah-buah. Itu perbuatan baik, ya betul. Nah, saya mau bertanya lebih lanjut. Saya lebih tepatnya di Manado, tapi di Tanah Minasa. Yang membagikan Injil di Tanah Minasa itu Riedel dan Schwarz, itu dari Jerman. Saya mau bertanya, sebelum ya masyarakat di Minasa mengenal Kristus, bagaimana keadaan yang mungkin oma atau opa-opa yang dulu mereka berbuat baik, tapi mereka belum tahu, belum mengenal Injil, belum mengenal Kristus, tapi mereka berbuat baik dalam kehidupannya, lalu mereka mati. Itu bagaimana kelanjutannya terhadap Firdaus kah, atau apa, neraka atau surga? Mohon penjelasannya. Kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena mereka kan dihakimi menurut hati nurani mereka. Kalau oleh karena hati nurani mereka mendakwa mereka menjadi berdosa, binasa. Tapi kalau benar, selamat.
Oh, itu menurut hati nurani sebelum Iya. mengenal Injil. Roma berarti 2 ayat 11 sampai 16. berarti sebelum mereka mengenal Injil itu perbuatan baik itu apakah menjamin keselamatan mereka atau soalnya Hati nurani yang menjadi penghakiman mereka. yang diutamakan oleh Rasul Paulus itu yang menyelamatkan itu iman. Gimana mereka bisa beriman kalau mereka belum pernah dengar Injil? Kan gitu. Berarti pertanyaan kamu itu tidak ada hubungannya dengan iman lagi. Orang tidak dengar Yesus nggak mungkin beriman. Kan pertanyaan kamu bagi mereka yang belum dengar Yesus kan? Yaitu dengan hati nurani. Mereka dihakimi menurut hati nurani. Oleh hati nurani itulah mereka akan didakwa dan dituduh apakah mereka bersalah atau tidak. Karena yang menjadi dasar mereka dihakimi itu ya hati nurani tadi. Nggak ada hubungannya dengan iman. Iman itu nggak ada karena mereka belum dengar Yesus. Kamu sendiri yang ngomong. Gimana mungkin mereka bisa punya iman? Gitu. Ya, masuk. Ya, makasih Kak. Iya, iya. Ya, terima kasih. Shalom. Oke, shalom. God bless ya. God bless. Oke, kalau gitu teman-teman, saya pikir saya akhiri dulu sampai di sini ya. Kita lanjut lagi besok-besok. Saya mau istirahat soalnya. Thank you. Udah apa ya? Udah belajar bersama. Kita mungkin ketemu besok. Pesan saya adalah selalu belajar dan selalu belajar untuk tetap setia dan beriman kepada Kristus. Semakin kita belajar, semakin kita sadar. Dan kita semakin mencintai Dia. Mencintai siapa? Mencintai Allah di dalam kebenaran. Karena dengan demikian kita bisa memohonkan di dalam Yesus Kristus agar Dia mengingat kita selalu dalam kerajaannya ketika Ia datang menjadi Raja. Tuhan memberkati, damai bagimu dari Sang Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Wow, luar biasa ya. Sembarangan ngomong, mengatakan Joshua Teu, dan juga pendeta Erastus sesat. Sesat, jangan diikuti. Ini kan luar biasa. Saya bingung ya. Kenapa orang bisa percaya? Terutama si overhang ini ya. Overhang ini kalau sampai percaya Elia Miron, wah udah kacau sekali Anda. Udah benar-benar tersesat sekali saya bilang. Anda harus lihat dong kredibilitas orang, pelayanannya selama ini seperti apa, kan begitu. Kalau Erastus, jujur ya, saya melihat hidupnya luar biasa, hidup dengan keluarganya bagus, dia juga sering membantu orang, dia beda dengan muridnya ya, yaitu Gilbert Lumondong. Gilbert itu junior dia, waktu di GBI. Gilbert sibuk dengan teori kemakmuran, sibuk memperkaya diri, Erastus enggak. Ini satu hal yang saya sampaikan dengan jujur. Erastus itu luar biasa, teman-teman. Jadi bagi overhang, udah benar kamu memilih pendeta Erastus. Udah lebih benar kalau kamu imannya Kristen ya. Iman Kristen kalau ikut Erastus sudah lebih benar daripada Elia Miron, yang kita tahulah bagaimana pekerjaannya. Kalian bisa lihat, ini Erastus, ya. Di sini dia adalah seorang pendeta, pendiri Jemaat Rehoboth Ministry dan Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Ya, dia adalah ketua sinode dari Gereja Suara Kebenaran Injil, yang memuridkan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Kalau alumni yang pernah, atau murid-murid yang pernah diajarkan Erastus, kalau dihitung mungkin sudah jutaan. Dari pelayanan dia pertama, sampai sekarang udah jutaan. Dia adalah seorang pengajar juga di STT Bethel Indonesia. Dia termasuk orang yang membesarkan Gereja Bethel Indonesia. Sekarang menjabat sebagai Ketua STT Ekumene. Pernah jadi Ketua STT Bethel Indonesia, punyanya GBI. Ini biar kalian tahu. Dia juga ikut terlibat membesarkan Gereja Tiberias. Tiberias begitu besar sekarang, ini ada campur tangan dari Erastus. Ya, kalian bisa lihat reputasinya. Bahkan dia adalah Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Seluruh STT itu di bawah naungan ini. Kalian bisa lihat. Sekarang, ya, pada tahun 2000, ia memutuskan keluar dari GBI Tiberias dan fokus di GBI Rehoboth.
Baru GBI Rehoboth keluar, pecah dari GBI menjadi Rehoboth Ministry. Gerejanya cabangnya banyak. Dulu saja lihat nih, sekitar 12.000 orang anggota jemaat. Dia juga aktif di TV. Sebelum Gilbert dan Pastor Philip Mantova, ya, sebelum Philip Mantova duluan dia. Duluan Erastus. Ini biar kalian tahu. Dari tahun 87 dia udah melayani. Jadi jangan kurang ajar. Ya. Dari tahun 87 dia sudah melayani. Sedangkan Elia Miron tahun 87 udah lahir belum? Belum lahir. Jadi jangan kurang ajar. Ini yang nggak baik. Jangan kurang ajar. Ya. Kalau Anda mau nyindir, Anda bilang, oh, saya nggak suka dengan pendeta yang suka marah-marah, tidak terkontrol. Nah, itu Anda nyindir MIM nggak apa-apa. Karena MIM juga memang tukang marah-marah. Oh, terus Anda bilang, saya suka dengan pengajaran yang keras. Anda berapa kali ditegur masalah kelakuan Anda? Masalah Anda sudah bertobat belum dengan perbuatan cabul Anda? Tapi Anda nggak mau dengar, kan? Lina Wijaya dan teman-teman sudah negur Anda masalah pencabulan yang Anda lakukan. Tapi Anda nggak mau dengar. Terus Anda bilang, oh, saya lebih suka firman yang keras dan menghajar. Lebih bagus untuk pertumbuhan. Kalau gitu kenapa nggak bertobat? Kenapa nggak bertobat? Yang jadi tanda tanya. Dan kita lihat ya, overhang, begitu dengar penjelasan Elia, bukannya ngerti, tambah bingung dia. Tambah bingung. Dikatakan, sumber juru selamat itu adalah Bapak. Ya, Bapak sumber juru selamat. Tapi dieksekusi oleh firman yang jadi manusia. Loh, dieksekusi oleh firman yang jadi manusia. Artinya dia tukang eksekutor. Artinya dia cuma pelaksana dong kalau begitu. Sama seperti presiden. Presiden itu yang memberi perintah untuk membantu orang-orang korban bencana yang ada, misalnya di Sukabumi. Yang eksekusi di lapangan itu kementerian. Yang eksekusi di lapangan itu bupati wilayah Sukabumi. Apakah bupati Sukabumi sama dengan presiden? Ya enggak. Eksekutor yang mengeksekusi itu mendapatkan mandat, mendapatkan perintah. Kan begitu. Jadi buat overhead, kamu dengar tambah pusing kan? Tambah pusing kamu. Itulah jangan dengar orang seperti ini. Dengarlah orang yang kredibilitasnya, kemampuannya bisa dipercaya. Untuk itu dengarlah pendeta Erastus Sabdono. Ini saran saya. Pengajaran Erastus itu jujur. Dia berani jujur. Ya, kita dengarkan. Tidak sedikit mereka yang masih bingung walaupun saya sudah menyampaikannya, termasuk lambat, ya, tidak, kecepatannya tidak tinggi, tapi masih saja bingung, saudara. Jadi saya perlu sedikit mengulang apa yang perlu saya ulang. Tetapi yang penting dari apa yang saya ulang itu ada kebenaran yang aplikatif, artinya mendorong kita melakukan sesuatu. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Bentuk lain dari aslinya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes nanti kita akan pelajari
pada mulanya firman atau pada mulanya logos. Logos itu sebenarnya menunjuk kepada Bapa di surga. Tunggu waktunya saya akan jelaskan. Ya, sekarang belum. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Kita harus mulai mengoreksi hal ini yang mungkin juga memang mengejutkan atau bisa mengguncangkan. Nurani kita harus dipertajam oleh pimpinan Roh Kudus agar kita menemukan kebenaran yang murni yang Allah wahyukan di zaman kita. Alkitab belum selesai dan tidak pernah selesai digali sampai sejarah bumi ini berakhir. Roh Kudus terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Pernah dengar kata titisan? Kalau orang percaya ada inkarnasi, ini percaya ada titisan, jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang, masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi. Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diyakini itu inkarnasi. Nah, penjelmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Di perjanjian lama tidak pernah ada, di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua yang percaya Allah Esa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat. Oh, mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir, maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen, tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjelmaan dari logos, dari firman.
Dan itu terbangun sampai hari ini, saudara. Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjelmaan ini, tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjelmaan, maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjelmaan, itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan firman Allah menjelma jadi manusia, bukan begitu. Yang seperti ini berani mengakui. Erastus sendiri mengakui dulu dia punya pemahaman Trinitas itu cukup lama. Puluhan tahun dia Trinitas, tapi dia cari, dia belajar terus. Dan dia menemukan bahwa ini nggak bisa. Ya, jangan kita paksakan sesuatu yang salah. Jangan hanya berdasarkan doktrin pembaksaan dari bapak-bapak gereja maka kita ikuti. Jangan seperti itu. Jujurlah. Yang dibutuhkan adalah kejujuran dalam beragama, teman-teman. Jangan modal imani saja. Kalau memang salah, akui. Oh, ini ada something. Ada yang salah di sini. Kita harus berubah. Jangan malah menutupi kesalahan itu dengan membuat penipuan-penipuan baru. Menipu generasi yang akan datang. Dengan tujuan, ya sudahlah, daripada kita akui salah, malu kita. Jangan, teman-teman. Akuilah kesalahan itu. Sama-sama seperti ini, ada satu generasi. Rupanya kakeknya itu dulu berhasil menipu orang sehingga dia kaya raya. Sehingga dia sukses. Anak cucunya menanggung beban penipuan yang pernah dilakukan oleh kakek buyutnya, oleh kakeknya. Maka itu nggak akan selesai kalau cuman cucunya, ya, begitu dia mulai terungkap, cucunya bayar, cucunya sogok, cucunya lakukan segala cara untuk menutupi aib kakeknya. Oke, kamu akan berhasil menutupi aib kakek kamu. Tapi nanti generasi yang berikutnya, 2 generasi lagi, 3 generasi lagi, akan terungkap lagi. Apakah akan terus seperti itu? Menutupi aib. Menutupi kebohongan. Halo? Yuk jujur. Yuk berubah, teman-teman. Akui saja. Kalau memang ada yang salah, ya sudah. Tirulah pendeta Erastus. Mengakui bahwa memang Yesus nggak pernah setara dengan Allah Bapa. Karena memang nggak ada ayatnya. Dan Yesus nggak pernah menyetarakan dirinya. Yang menyetarakan dia adalah Paulus. Yang menyetarakan dia adalah bapak-bapak gereja. Bahkan Paulus sekalipun nggak pernah menyembah Yesus. Tapi menyembah kepada Allah Bapa. Itu fix. Jadi janganlah diubah-ubah. Jangan, teman-teman. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak ada. Trinitas sampai detik ini tidak bisa dijelaskan dan memang tidak mungkin bisa dijelaskan. Saya ngobrol dengan mendiang Mangapul, ya. 16 tahun dia bilang dia belajar tentang Trinitas, dia sampai kepada kesimpulan nggak bisa dijelasin. Udah selesai dia bilang. Memang nggak bisa. Logika nggak masuk. Loh, kalau logika manusia nggak masuk, logika siapa yang masuk? Logika lumba-lumba, kera, ayam. Kan lebih gede brul. Allah, Tuhan menciptakan manusia dengan logikanya. Yang ciptakan Tuhan, yang tahu kapasitas manusia Tuhan. Masa dia nggak bisa jelasin sesuai dengan kapasitas kita? Nggak masuk di akal. Nah, itulah yang harus teman-teman ketahui, ya. Dan Elia ditanyain sama yang kedua. Dan saya lihat sudah mulai emosi dia, ya. Saya nggak ngerti, yang nanya Kristen, tapi kita lihat bagaimana suasana hati dari Elia yang emosi. Begitu ditanya tentang iman dan perbuatan, ngalur-ngidur kemana-mana. Iman dan perbuatan itu wajib dua-dua ada. Kalau kita lihat perbedaan Katolik dan Protestan adalah ini. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, ya, salah satu perbedaan utama antara Katolik dan Protestan, Katolik menekankan iman harus dibarengi dengan perbuatan. Kalau nggak akan selamat. Sedangkan Protestan, iman, perbuatan itu lengket pada iman. Nggak ada itu perbuatan, dia bilang. Karena semua sudah ditentukan. Predestinasi. Semua sudah ditakdirkan, disuratkan. Siapa yang masuk surga, siapa yang enggak. Itu Protestan. Elia Miron menipu. Ya, ini saya katakan dia menipu. Dengan mengatakan apa? Nggak ada yang percaya Yesus berbuat baik. Halo? Berani sekali dia bilang, ya. Nggak ada yang percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus berbuat baik. Jadi yang berbuat baik itu hanya yang percaya Yesus. Jadi orang yang nggak percaya Yesus semua jahat.
berbuat jahat, nggak ada yang berbuat baik. Luar biasa kurang ajarnya ini. Oke lah, Habib Jafar, Gus Dur, ya kamu bilang nggak berbuat baik. Bagaimana dengan Nuh, Abraham, Musa, yang nggak percaya Yesus tapi perbuatannya benar di hadapan Tuhan? Cobalah saya tanya. Ini kan kurang ajar. Kalau kita oke lah, kita mau buat sebaik apapun, kita membantu teman-teman kita sebelah. Di hadapan mereka kita nggak pernah berbuat baik. Nggak apa-apa. Kami terima. Tapi bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Yang jelas-jelas Bible pun mencatat. Mereka orang benar. Mereka hidup benar. Ya, hidup benar mereka. Abraham hidup benar. Berani kamu bilang mereka nggak berbuat baik. Ya, kurang ajar. Terus begitu ditanyain, bagaimana dengan nenek moyang saya, leluhur saya, yang nggak percaya kepada Yesus? Yang karena memang belum ada penginjilan saat itu. Oh, dia akan dihakimi berdasarkan hati nurani. Ya, karena orang yang nggak pernah dengar Yesus, nggak pernah ngikut Yesus, nggak mungkin punya iman. Apaan itu, teman-teman? Coba saya tanya, apaan itu? Bukankah menurut kalian semua tetap akan dihakimi karena tidak percaya Yesus? Elia buat pengajaran sendiri, itu pengajaran Islam. Itu pengajaran Islam nih buat teman-teman Kristen supaya kalian tahu. Di Islam lah, baru kita bilang apa? Tidak mungkin satu kaum itu dihukum, ya, kalau belum pernah ada rasul yang diutus ke sana. Itu Islam, tertulis dengan jelas. Kami beda dengan kalian. Wah, suku ini, Amalek dibasmi. Padahal mereka menyembah Tuhan yang salah karena nggak ada yang mengajarkan. Nggak ada rasul yang diturunkan. Edom, ya, juga sama nasibnya, dihajar sama mereka. Orang-orang Kanaan dihajar. Halo, Tuhan seperti apa itu? Nggak adil sekali. Jadi, aduh, saya mengajaklah teman-teman sebelah untuk mencari guru yang benar, untuk mencari orang-orang yang benar-benar bisa menjelaskan pemahaman Kristen dengan benar, yang sesuai lah. Mohon maaf, saya katakan, Elia Miron tidak pantas. Tidak pantas. Kecuali hidupnya sudah benar. Dan kita harus lihat dulu, pura-pura benar atau beneran udah hidup benar, udah bertobat. Kan begitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Linda Wijaya untuk hal ini. Dikatakan kalau kita mau lihat seseorang, ya kita tunggu, kita lihat waktu. Ya, waktu yang membuktikan bahwa dia sudah bertobat atau tidak. Janganlah orang yang hidupnya cabul, hidupnya nggak benar gitu, menjadi penyampai firman Tuhan. Firman Tuhan mana yang mau dia sampaikan? Nggak sesuai. Kan gitu. Nggak mungkin orang yang jorok, kalian suruh jual parfum. Nggak laku, teman-teman. Orang yang hidupnya sangat kotor, sangat jorok, kalian suruh dia jual sabun, pembersih gitu. Nggak nyambung. Ini ibaratnya Deddy Corbuzier kalian suruh jual sampo. Masuk nggak itu? Nggak masuk, teman-teman. Kan Deddy Corbuzier botak, kalian suruh dia jual sampo. Walaupun kalian bayar mahal sekalipun, kalian buat iklan semewah apapun, ya, billboard baliho kalian naikkan sebanyak apapun, nggak akan laku produk kalian. Nggak nyambung. Begitu juga dengan agama ini, teman-teman. Kalau kalian mau jual agama Kristen, ya janganlah pakai orang yang berdosa untuk menjual. Nggak nyambung. Itu sih yang mau saya sampaikan. Ya, semoga bisa diterima. Dan sekali lagi, kalau kita bandingkan kehidupan Erastus Sabdono dengan Elia Miron, jauh sekali. Erastus membuktikan bagaimana ya, dia mendidik keluarganya, dia mengurusin istrinya. Saya termasuk respect dengan orang seperti itu. Ya. Kita nggak bicara agama ya. Tapi saya sangat hormat kalau ada orang yang bisa menjaga keutuhan keluarganya. Ya, dia bisa memperlakukan keluarganya dengan baik. Itu perlu ditiru. Orang seperti itu perlu ditiru. Ya, jadi kita bicara secara manusia. Orang ini bagus. Itulah kenapa saya selalu mendoakan semoga orang-orang seperti Pendeta Erastus itu menemukan kebenaran. Karena kita sedih kalau ada orang benar harus masuk neraka. Itu sangat menyakiti hati kita. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini.
Dan sekali lagi ya, saya beritahukan sekaligus iklan ya buat teman-teman bahwa untuk channel Jadid HMC ini ya bisa dibilang kita menghadirkan konten-konten yang lebih simpel, tidak terlalu keras karena saya tahu memang genrenya beda. Dan untuk yang lebih keras, pil pahit, ya, pil pahit yang harus kita telan. Bagaimana kita melawan propaganda Polikarpus, walaupun berat, ini harus saya sampaikan. Itu saya taruh di channel Kisah HMC Official. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, ya, silakan ditonton. Ya, contoh nih, pembangunan pesantren di Jayapura itu ditolak oleh jemaat gereja GKI. Ini harus saya sampaikan, tapi kalau saya taruh di Jadid, entah kenapa nggak ada yang nonton. Entah kenapa. Jadi daripada, ya mohon maaf, merusak algoritma, ya sudahlah saya buat satu channel khusus, yang memang di sini saya fokus untuk melawan Polikarpus, walaupun itu keras, walaupun itu tidak disukai oleh penonton, tapi harus saya beritahukan, karena berbahaya kalau enggak. Ya, jadi yang mau dukung silakan, kalau enggak pun ya sudah. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih buat dukungan kalian. Ya, semoga kita bisa terus mengudara dengan segala keterbatasan kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.